just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do. Pagi hari 31 Oktober, pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap militer Ukraina dan instalasi energi di berbagai wilayah negara itu. Ukraina mengkonfirmasi serangan 50 rudal balistik terhadap target di setidaknya 8 wilayah negara: Kiev, Kharkov, Kirovograd, Vinnytsia, Cherkasy, Khmelnytskyi, Odessa dan Chernivtsi. Di wilayah Chernivtsi, sebagai akibat dari serangan rudal, menurut Ukraina, infrastruktur pembangkit listrik tenaga air Novodniestrovskaya terkena. Asap tebal mengepul di sekitar bangunan. Di Zaporizhia, roket yang diluncurkan dari pesawat menghantam infrastruktur penting, pemadaman listrik dimulai. Di wilayah Kirovograd, pembangkit listrik terkena. Di Kiev, pemadaman listrik dan air besar-besaran. Di beberapa distrik di ibu kota Ukraina, listrik padam. Fasilitas kritis terkena di wilayah Cherkasy, yang sebagian putus aliran listriknya. Di Kharkiv, transportasi metro dan listrik perkotaan berhenti beroperasi. Sekitar pukul 11 pagi di Ukraina, serangan rudal menggempur lagi. Ledakan terdengar di Dnieper dan Pavlograd. Menurut media Ukraina, hari ini target serangan rudal adalah wilayah negara di mana pembangkit listrik tenaga air utama berada. Pengamat menghubungkan hujan rudal ini sebagai reaksi Rusia atas peristiwa militer 29 Oktober 2022 merupakan rangkaian baru serangan Ukraina NATO yang dilakukan terhadap pangkalan Angkatan Laut Sevastopol di Crimea. Serangan 12 atau 16 drone udara kamikaze Warmate Polandia tidak berhasil menyerang pangkalan armada Laut Hitam, ditembak jatuh oleh pertahanan anti-pesawat Sevastopol. Pada dini hari, serangan kedua kali ini diluncurkan dengan drone laut, dari 9 drone 7 dihancurkan oleh helikopter dan persenjataan lainnya. Dan 2 berhasil menembus pertahanan Rusia untuk menghantam 2 sasaran permukaan, kapal fregat rudal kelas 11356R Laksamana Makarov, sedangkan kapal penyapu ranjau, Ivan Golubets, yang mengawal ekspor biji-bijian Odessa selamat. Drone laut satunya merusak pemecah gelombang pelabuhan. Serangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Rusia di Sevastopol ini tidak hanya dilakukan dengan bantuan dukungan udara elektronik NATO, tetapi juga dengan drone serangan laut Inggris yang kemungkinan besar dikemudikan dari jarak jauh. Dalam serangan ini dipastikan NATO adalah aktor utama, seperti yang terjadi pada kapal penjelajah Moskva pada 13 April, yang menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut. 1. Dukungan udara elektronik. Pesawat intelijen NATO telah mengendus konflik sejak 2015, drone observasi strategis atau pesawat perang elektronik, semakin sering dan dalam jumlah yang lebih besar sampai mereka memastikan kehadiran harian di sepanjang perbatasan Rusia dan garis depan Donbas selama 8 tahun. Pentagon mengakui beberapa kali bahwa informasi yang dikumpulkan oleh sumber daya udara dan satelitnya dikirimkan ke markas besar Ukraina ketika menyangkut hal itu. Sejak Februari, pesawat NATO yang melewati Ukraina menyerahkan tongkat estafet ke konstelasi satelit militer dan swasta, telah ditarik ke ruang internasional Laut Hitam atau negara-negara NATO, Polandia, Rumania, negara-negara Baltik dan lainnya. Jadi, pada saat yang sama saat serangan terhadap Sevastopol terjadi, pesawat NATO sedang dalam misi di sektor yang sama. 2. Persenjataan khusus NATO. Mengenai drone laut yang mencapai target serangan, bukan senjata Ukraina, seperti rudal anti-kapal, Neptunus, yang menghantam Moskwa pada bulan April, tetapi drone, teknologi tinggi, dari Angkatan Laut Kerajaan. Secara a priori, jenis pesawat tak berawak yang digunakan adalah model pesawat tak berawak ultra canggih dari desain Inggris dan sangat tidak mungkin bahwa layanan yang dikuasai akan disediakan oleh operator Ukraina tetapi oleh spesialis NATO. Seperti halnya drone udara, beberapa drone laut tampaknya telah diluncurkan ke sasaran untuk mendapatkan efek yang lebih merusak tetapi juga untuk menjenuhkan sistem pertahanan Rusia dan berhasil bagi beberapa dari mereka dalam melintasi perisai mereka. Di sini drone laut Inggris yang dihancurkan oleh helikopter penjaga pantai Rusia Mi-8.
Tidak jauh dari Crimea terdapat pangkalan Ochakov, di mulut bag selatan sebelah barat Kherson, yang menampung Pusat Operasi Khusus Maritim ke-73. Yang sebelum Februari dihuni oleh sekitar 300 anggota pasukan khusus SBS dan SAS Inggris, secara resmi sebagai instruktur. Pangkalan NATO tidak resmi ini dibuka pada tahun 2017. Menanggapi serangan baru di Sevastopol ini, Rusia memutuskan untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan gandum dan mengajukan banding ke PBB tentang serangan hari ini dan serangan terhadap Nord Stream 1 dan 2 di Laut Baltik yang tidak diragukan hasil kerja NATO karena itu merupakan casus belli de facto melawan Rusia. NATO telah terlibat langsung dalam serangan Ukraina terhadap aset dan pasukan Rusia sejak April, dengan kemungkinan yang semakin besar yang kini menjadi kepastian. Apa tanggapan Rusia dengan mengetahui bahwa hal itu telah dijanjikan jika terjadi skenario semacam ini? Moskow harus bereaksi dengan cepat dan kuat karena jika tidak serangan-serangan yang bersifat sabotase akan lebih sering terjadi. Jadi, waktu operasi khusus memang sudah berakhir, perang harus dimulai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.